Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1166. Boom! Begitu Dugu Jianchen menerobos bencana guntur, ia langsung melesat ke medan pertempuran dengan mengerahkan kekuatan penuh. Kehadirannya seketika menambah tekanan besar bagi pemimpin Xuan Yin, yang sebelumnya masih bisa menghadapi 3 tetua agung sekaligus tanpa kesulitan. Walau Jianchen baru saja menerobos ke tingkat Kaisar Agung 8 lingkaran, kekuatannya sudah sebanding dengan Kaisar Agung 9 lingkaran, jauh melampaui para kultivator di tingkat yang sama. Kita pergi. Pemimpin Xuan Yin melambaikan lengan bajunya, naga Suyin yang ditungganginya meraung keras, menahan serangan keempat lawannya. Ia pun segera kabur dan membawa serta tetua Yin bernama Sun Fu menghilang dari medan tempur. Dasar sekte Xuan Yin berhati serigala, ini harus segera dilaporkan ke penguasa sekte. Seru salah satu Kaisar Agung 8 lingkaran dengan geram, melihat musuh berhasil kabur. Namun, Dugu Chen lebih memilih menanggapi dengan tenang. Selamat untuk keberhasilanmu menerobos bencana guntur, Jianchen, katanya sambil tersenyum. Benar, selamat, Jianchen. Tambah 2 tetua lainnya dengan tawa lega. Dugu Jianchen membalas hormat, terima kasih atas dukungannya. Kini setelah berhasil menerobos bencana guntur, ia pun resmi sejajar dengan para tetua agung lembah pedang Muji dalam status dan kekuatan. Mereka semua paham betul bahwa jika bukan karena keberhasilan Jianchen menyelesaikan bencana guntur tepat waktu, bisa jadi keempat mereka akan gugur di tangan pemimpin Xuan Yin. Namun, dari seluruh kejadian hari itu, yang paling mengejutkan tetaplah Luo Xiu. Dengan hanya bermodalkan kekuatan Dewa Iblis tingkat 9 akhir, ia sanggup membunuh 3 Dewa Raja tingkat 9 dan bertahan dari serangan langsung seorang Dewa Kaisar. Setelah kembali ke Lembah Pedang Wuji, para tetua dan pelindung segera datang memberi ucapan selamat kepada Dugu Jianchen. Tetapi Jianchen dan ketiga tetua lainnya tak membuang waktu dan langsung menuju Lembah Pedang untuk melapor kepada penguasa sekte mengenai serangan mendadak dari sekte Xuan Yin. Sementara itu, Luo Xiu memilih tidak ikut, karena identitasnya sebagai adik seperguruan dari sang penguasa belum diketahui oleh siapapun di dalam sekte. Barulah setelah Jianchen dan para tetua keluar dari Lembah Pedang, Luo Xiu pun masuk dan bertemu kakak seperguruannya, Dugu, yang duduk tenang di dalam paviliun kuno. Adik, aku tahu mengapa kau datang ke sini, ujar Dugu dengan senyum tenang, seolah ia telah menunggu sejak lama. Oh, kalau begitu coba katakan, kakak, apa yang ingin kutanyakan? Luo Xiu duduk bersila di hadapannya. Dugu tersenyum, jika aku tidak keliru, kau pasti ingin tahu tentang sekte Xuan Yin, bukan? Luo Xiu mengangguk, terkejut namun tak heran. Guru menyuruhku untuk menjawab pertanyaanmu, lanjut Dugu. Ini mengejutkan Luo Xiu, karena jika gurunya sendiri telah meramalkan ini, berarti masalah ini benar-benar besar. Aku ingin tahu kenapa sekte Xuan Yin memicu kekacauan di alam liar. Dari informasi yang ia peroleh, sekte Xuan Yin sebelumnya telah berseteru dengan kota kuno Dahuang, dan kini bahkan berani menyerang Lembah Pedang Muji. Dengan kekuatan mereka, ini adalah tindakan nekat yang tak masuk akal, ada alasan besar yang tersembunyi di baliknya. Tapi bagi Luo Xiu, ini semua hanya untuk mencari tahu keselamatan Hu Qingqing. Kalau kita bicara tentang sekte Xuan Yin, maka kita harus membahas asal-usulnya, kata Dugu tenang. Bukankah itu sekte warisan dari para kultivator jalur berlawanan zaman Taichu? Tanya Luo Xiu. Dugu tertawa ringan, itu memang benar, tapi hanya separuh kebenaran. Kau tahu apa sebenarnya para kultivator jalur berlawanan itu? Bukankah mereka adalah para praktisi yang menempuh jalan berbeda dari hukum langit dan dao yang lazim? Sebagai seseorang dari zaman sebelumnya, Luo Xiu selalu menghormati para pembangkang ini yang melawan Taichu dan penguasa reinkarnasi demi membebaskan nasib umat manusia. Dugu menggeleng pelan, itu hanyalah pemahamanmu sendiri. Kenyataannya, asal-usul para pembangkang ini jauh lebih rumit. Kau tahu bahwa di luar alam langit 8 penjuru, masih ada banyak dunia lain, bukan? Luo Xiu mengangguk. Ia tahu akan keberadaan dunia seperti alam Dewa Naga dan alam Linglong. Jauh sebelum zaman Taichu, ada sebuah masa kuno yang disebut zaman Dayan, ujar Dugu, pelan namun menggetarkan hati, menyebutkan sebuah bagian sejarah kuno yang hampir dilupakan zaman. Zaman Dayan, sebuah era yang megah dan penuh gejolak. Pada masa itu, dunia bintang tempat kita tinggal ini bahkan belum memiliki nama, belum ada yang namanya alam 8 penjuru agung. Di masa itulah, meletus sebuah bencana dahsyat yang sejatinya merupakan perang antara dunia bintang tempat kita berada dengan 2 dunia bintang lainnya. Dalam alam semesta yang luas ini, terdapat 3 dunia bintang utama yang saling terhubung dan membentuk keseluruhan kosmos, dunia bintang Taixu Shenlong, dunia bintang Linglong Tiandiji, dan dunia bintang kita sendiri.
Bencana besar itu adalah ketika Taixu Shenlong dan Linglong Tiandiji bersatu menyerbu dunia bintang kita, memicu perang yang begitu luas hingga melibatkan hampir seluruh makhluk kuat. Bahkan guru kita, yang pada masa itu telah berada di tingkat penguasa Dao sejati sebuah eksistensi mendekati keabadian hampir kehilangan nyawanya dalam perang itu. Mendengar hal ini, Luo Xiu merasa sangat terkejut. Baginya, penguasa Dao sejati adalah eksistensi yang sudah setara dengan para dewa atau makhluk abadi, dan jika makhluk sekuat itu saja nyaris mati, betapa mengerikannya bencana di zaman Dayan. Walau bencana zaman Dayan akhirnya berakhir, sejarah tentang masa itu nyaris terhapus sepenuhnya. Tak terhitung makhluk musnah, dunia menjadi sunyi, penuh kehancuran dan kematian, seluruh dunia bintang kita hampir musnah. Namun, 8 sosok kuat setingkat penguasa Dao sejati yang memegang harta sumber kehidupan masing-masing, bangkit dan membangun kembali dunia ini. Mereka menciptakan alam 8 penjuru agung dan dengan kekuatan serta pengorbanan mereka, membangkitkan kembali kehidupan yang telah hilang. 8 leluhur agung itu adalah simbol kebajikan dan kekuatan tak terbatas, dan nama mereka dikenang oleh seluruh generasi setelahnya. Namun, sejak saat itu pula, kekuatan dari dunia bintang Taixu dan Linglong mulai menyusup masuk. Karena hukum-hukum Tao di dunia mereka berbeda dari hukum di dunia kita, para pengikut yang mereka bentuk pun secara alami dianggap menyimpang oleh sistem Tao dunia ini dan disitulah istilah pembangkang atau pemberontak Tao lahir. Artinya, para pembangkang yang selama ini dipandang heroik dan berani oleh Luo Xiu, ternyata sejatinya hanyalah bidak-bidak catur yang ditanam oleh kekuatan luar untuk menghancurkan dunia ini dari dalam. Fakta ini membuat Luo Xiu terdiam. Jika yang mengatakan ini bukan kakak seperguruannya sendiri, atau bukan atas restu gurunya, dia pasti akan menganggap ini semua adalah kebohongan. Namun, dia percaya pada Dugu, dan dia juga percaya pada gurunya. Fakta-fakta rahasia ini berasal dari pengalaman pribadi gurunya sendiri. Suatu ketika, sang guru membagi satu jiwa dan menyusup ke barisan pembangkang Tao, bahkan menjadi figur kunci dalam kelompok tersebut di zaman Taichu. Karena itu, ia tahu semua rahasia terdalam kelompok ini. Jiwa pecahan guru itu bahkan pernah bertarung melawan King Tian dan akhirnya disegel dalam lembah penyegelan iblis. Identitas palsunya saat itu, Su Wuji yang kini kembali muncul di langit sebagai musuh terang-terangan Tianzu. Menurut Dugu, kekacauan yang sekarang terjadi di alam 8 penjuru bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja. Semuanya adalah hasil dari manipulasi jangka panjang dua dunia bintang luar, Shenlong dan Linglong. Sekte seperti Sekte Xuan bahkan para tokoh hebat seperti Zhu Huo dan leluhur kekacauan hanya pion belaka. Para kultivator adalah manusia juga. Mereka punya ambisi, dendam, dan hasrat. Dua dunia bintang luar itu hanya memanfaatkan sifat manusia itu untuk menciptakan kekacauan, ujar Dugu. Kalau sumbernya sudah jelas, kenapa tidak dihancurkan saja pion-pion itu? Tanya Luo Xiu dengan heran. Tidak sesederhana itu, kata Dugu pelan. Mereka telah menyusup sangat dalam. Sekte Xuan, contohnya, sekarang adalah benteng utama mereka. Bahkan seorang kuat luar biasa pun mungkin tak bisa keluar hidup-hidup jika menyerbu tempat itu. Begitu kuat, Luo Xiu tercengang. Bahkan mereka memiliki lebih dari 100 kaisar agung tingkat 9, jawab Dugu datar. 100, Luo Xiu nyaris tak percaya telinganya. Jumlah itu hampir setara dengan semua kaisar agung tingkat 9 yang ada di alam liar, dan itu pun setelah ribuan tahun akumulasi. Namun kemudian ia tenang. Dengan gurunya, Wuji Daosun, yang melindungi mereka, tak ada yang perlu dikhawatirkan bahkan sekte sekuat apapun tidak akan bisa melawan penguasa Dao sejati. Dugu seperti tahu isi hati Luo Xiu, dan hanya menggeleng, guru tak akan turun tangan semudah itu. Karena di luar sana, dua dunia bintang itu juga memiliki penguasa Dao sejati mereka sendiri. Namun Dugu menambahkan, jangan khawatir, perang besar itu belum benar-benar dimulai. Apa yang kita lihat sekarang hanya riak kecil. Inti dari semua ini adalah takdir abadi. Sebelum itu muncul, perang sejati belum akan dimulai. Akhirnya, Dugu berdiri dan menatap Luo Xiu dalam-dalam. Guru menyuruhku mengatakan semua ini agar kau bisa bersiap. Aku rasa kau sudah mencapai tingkat ketiga dari 9 transformasi ilahi, bukan? Sekarang aku akan membawamu ke suatu tempat di mana kekuatanmu bisa tumbuh lebih cepat. Bersambung.